Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esterlina Kahurutman, mahasiswa dari Universitas Patriarta Program Studi Ilmu Keperawatan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Desain penelitian pada umumnya ada 3. Yang pertama, kuantitatif, yang kedua, kualitatif, dan yang ketiga, mixed method. Pada penelitian di dunia kesehatan, khususnya di keperawatan, kalau kita lihat sekitar 90 bahkan 95% menggunakan desain penelitian kuantitatif, sedangkan kualitatif sangat minim. Desain penelitian kuantitatif untuk membuktikan sebuah teori dan menekan pada jumlah sampel, sedangkan desain penelitian kualitatif untuk menentukan teori dan menekan pada kualitas isi. Dan mixed method perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian kuantitatif terbagi menjadi 2, yaitu non-eksperimental dan eksperimental. Non-eksperimental terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, dan yang ketiga korelatif. Yang pertama penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi keadaan atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Misalnya, gambaran pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Nah, nanti dari hasil temuannya itu ada beberapa persen pengetahuannya yang bagus dan ada berapa persen pengetahuannya yang kurang. Jadi, ada angka-angka dalam bentuk proporsi atau presentasi dari suatu kriteria dalam penelitian deskriptif itu. Yang kedua, komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perbedaan suatu variabel dari 2 kelompok yang berbeda. Jadi, ada 2 yang dibandingkan. Yang pertama cohort, yang kedua case control. Cohort merupakan penelitian epidemiologik non-eksperimental yang mengkaji antara variabel independen atau faktor risiko dan variabel dependen atau efek kejadian penyakit. Desain penelitian cohort juga menggunakan pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Sedangkan case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab. Contoh penelitian cohort, misalnya kasus seak paru. Nah, faktor risiko salah satunya adalah kebiasaan merokok. Yang kita lihat dari awal saat ini adalah kebiasaan merokoknya. Jadi, kebiasaan merokoknya kita ikuti. Misal 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan, apakah ada kejadian orang yang punya kebiasaan merokok tadi itu mengalami seak paru atau tidak? Dan ada pembandingnya juga, yaitu orang yang tidak mengalami seak paru atau orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Jadi, orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok ini 10 tahun kemudian juga dilihat apakah dia juga punya seak paru atau tidak. Kalau case control kita melihat dari kasusnya. Jadi, kejadian saat ini yang terjadi adalah seak paru. Faktor risiko salah satunya kebiasaan merokok. Jadi, kebiasaan merokok ini kita lihat 10 tahun yang lampau. Sampai saat ini, apakah orang yang mengalami seak paru itu mengalami kebiasaan merokok atau tidak? Dan juga yang tidak mengalami seak paru pun itu juga dilihat, agar menjadi pembanding antara yang mengalami seak paru dan yang tidak mengalami seak paru. Yang ketiga, korelatif. Menurut Creswell 2014,
Penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian dengan menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Korelatif terdiri dari cross-seksional. Cross-seksional didefinisikan sebagai jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel yang telah ditentukan. Contoh misalnya hubungan pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada masyarakat tentang COVID-19. Jadi, pengetahuan dan kecemasannya itu diambil secara bersamaan. Artinya, di saat kita ketemu responden, bisa langsung diambil dua data variabel tersebut. Berikutnya kita masuk pada desain penelitian kuantitatif eksperimental. Eksperimental ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pra-eksperimental, yang kedua, kuasi-eksperimental, dan yang ketiga, random control trial atau RCT. Yang pertama, pra-eksperimental. Pra-eksperimen merupakan peneliti yang mengamati suatu kelompok utama dan melakukan intervensi sepanjang penelitian. Dalam rancangan ini, tidak ada kelompok kontrol untuk diperbandingkan dengan kelompok eksperimen yang disebut pre-experimental design menurut Creswell 2009. Sedangkan menurut Sugiono, experimental design belum merupakan eksperimen sesungguhnya karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Pra-eksperimental terdiri dari dua. Yang pertama, one group pretest post-test design, yaitu penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja, yang dipilih secara random dan tidak dilakukan tes kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Sedangkan yang kedua yaitu static group. Pada rancangan ini ada kelompok yang diberi treatment eksperimental dan ada kelompok lain yang tak diberikan treatment. Dua-duanya adalah kelompok yang sudah ada. Eksperimental yang kedua yaitu kuasi-eksperimental. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Eksperimental yang ketiga yaitu random control trial atau RCT. Random control trial merupakan metode umum dikenal dalam ilmu kesehatan. Metode ini merupakan penelitian komparatif eksperimental terkendali, di mana peneliti memberikan dua atau lebih intervensi kepada pasien yang digunakan untuk sampel penelitian. Baik, itulah penjelasan singkat saya tentang desain penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.